Saya nggak punya bakat, saya orang teknik, saya praktikal, saya biasa menghitung di belakang meja. Toh hari ini saya bisa tuh berbicara. Artinya apa? Memberi kesempatan kepada diri sendiri. Berlatih, berlatih, dan berlatih. Karena sebenarnya habit itu bisa dibentuk. Dulu cara bicara saya tidak seperti ini. Dulu saya pakai high note, kayak orang teriak terus kalau ngomong. Akhirnya saya belajar, berlatih, berlatih, dan berlatih. Kayak vokal, kan perlu diatur tuh. Oh iya nih, untuk event tertentu nggak bisa pakai high note, pakainya medium sama low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Demsana Seberataan, kembali lagi di acara Etam Bekesah yang tentu saja akan tayang di kanal YouTube kita yaitu Alternative Talks dan juga channel TV kesayangan kita PKTV Kaltim Grece Bene. Oke, sekarang kita kedatangan tamu di Berita Alternatif ini, seorang yang memang concernnya tuh di bidang komunikasi dan juga public speaking. Beliau ini adalah Bang Khalid Sardi ya Bang. Bang, jangan lihat saya tegak-tegak banget. Bawaannya tuh memang deg-degan gitu kan, karena beliau ini lebih expert lah dari saya gitu kan. Enggak, semuanya belajar. Oke. Gitu, jadi nggak ada yang lebih expert atau yang pemula, nggak ada. Semuanya belajar. Oke, tapi tahap belajarnya tuh lamaan kita kan Bang gitu. Oh iya ya? Oke, mungkin Oke, boleh oke. perkenalan dulu Bang sebentar terkait siapa sih sebenarnya Bang Sardi ini gitu. Oke, Hana, salam kenal. Salam kenal Bang. Terus terima kasih karena sudah mengundang saya di acara Etam Bekesah ya. Iya, Etam Bekesah. Itu aku kayak senang banget nih, aku diundang sama Bang Fauji. Wah. Ya, begitu. Saya dari kampung, jadi seorang pemuda kampung dengan etnis Dayak, terus punya banyak mimpi yang ingin dikejar. Akhirnya 2017 bekerjalah saya di dunia broadcasting. Awalnya dulu masih di MNC Group, terus pindah ke TVRI sampai dengan sekarang. Oke, berarti memang seorang penyiar kah Bang atau kayak mana? Nah, bukan, pelawak saya. Waduh. Emang dari tadi jokes kita nih kelihatan nih Bang. Bujuran pelawak kah kita Bang? Iya, bujuran. Makanya diundang dengan Fauji tuh buat ngeramein suasananya. Oh gitu. iya. Jadi saya memang bekerja di TVRI sebagai news anchor, Oke, terus misalkan. host juga, begitu. Oke, mungkin bisa berguru gitu kan ke kita. Enggak, saya nggak buka kelas. Oke, nah Bang, awal mula tertarik dengan bidang komunikasi nih kayak mana sih Bang? Bisa sampai ke TVRI segala macamnya tuh Bang. Oke, sebenarnya saya orang yang tidak punya latar belakang public speaking. Saya kuliah di jurusan teknik, orang yang berpikir kritis, simple, orang teknik seperti itu ya, dia nggak mau ribet. Akhirnya suatu hari saya punya kesempatan ditawarin kerja di salah satu TV nasional. Dulu pinggang saya masih 29 Nana, sekarang udah 33. Terus saya pikir mungkin jadi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan public speaking, terus sekaligus apa ya, sarana promosi atau mengenalkan bisnis saya. Pada saat itu sih sesimpel itu, cuma pengen belajar ilmu baru. Artinya apa? Kita harus memberi kesempatan kepada diri kita, jangan seperti apa ya, katak dalam tempurung. Jadi kamu harus challenge dirimu sendiri. Oke, tapi punya bisnis juga ya Bang? Katanya punya bisnis TY itu ya Bang? Benar sekali. Oke, boleh diceritakan sedikit Bang, TY ini apa sih Bang sebenarnya? Jadi TY itu adalah inovasi pangan, Oke. bawang Dayak, berbasis kearifan lokal dan pertanian berkelanjutan. Itu produknya teh aja kah Bang? Atau Benar, kayak mana? teh. Jadi inovasi pangan, bawang Dayak kita ubah menjadi teh. Oke, Gitu. kepo banget sih Bang itu. Nggak apa-apa, memang tugasnya Hana. Boleh nanti kita coba kali ya Bang, TY ini seperti apa. Karena saya sering dengar gitu Bang, dari Bang Fauji gitu, TY ini apa. Tapi kayak dalam pikiran saya tuh kayak bawang gitu, bisa jadi teh tuh kayak mana gitu kan Bang. Ya, makanya disebut di depannya ada inovasi pangan. Oke. Begitu. Makanya sesuatu yang kadang, contoh nih, pernah makan keripik Iya pernah dong tapi Bang. dari pare. Wah itu belum Nah, Bang. itu yang disebut inovasi. Bagaimana sesuatu yang pare yang tadinya pahit terus jadi keripik yang gurih, enak, manis. Bawang Dayak juga seperti itu, makanya disebut inovasi pangan. Oke, tapi awal mula kepikirannya tentang, oh ini bawang nih bisa dijadikan teh nih kayak mana tuh Bang? Balik lagi, saya pemuda kampung dengan etnis Dayak. Bapak saya itu seorang pembelian, beliau yang paham bagaimana
memanfaatkan superfood ya kalau orang bilang sekarang itu, bagaimana memanfaatkan tumbuhan endemik Kalimantan Timur yang bisa dikonsumsi terus dengan manfaat kesehatan begitu. Jadi dari petua beliau, coba nih gunakan bawang tiwai gitu. Message-nya adalah bagaimana menyampaikan budaya kita, kearifan lokal kita bisa diterima halayak di seluruh Indonesia. Oke, nah Bang, tadi kan awal mula masuk ke dunia komunikasi dan segala macamnya itu kan karena ingin mempromosikan bisnis ini tadi kan Bang? Benar, jadi satu hari itu aku dapat kesempatan untuk pameran saya ingat momennya itu Erau di 2017, terus saya itu diwawancarai oleh media waktu itu MNC ya, melalui TV Kaltim. Begitu, saya ingat banget Mas Fairuz, terus Pak Arianto diwawancarai saya terkait dengan produk, udah saya jelaskan, udah selesai. Terus beberapa menit kemudian dia selesaikan tugasnya, dia kembali lagi ke stand saya, terus dia ngomongnya kayak gini, Pak Rianto, saya ingat banget, Mas mau kerja di TV nggak? Wah, gitu. Kayak gitu. Awalnya saya tolak gitu, karena saya terbiasa berada di belakang meja, menyusun planning, orang teknik pertambangan kan seperti itu. Tapi saya pikir lagi, harusnya saya memberi kesempatan kepada diri saya untuk sesuatu yang baru, belajar lagi, jangan seperti katak dalam tempurung. Tapi keterusan sampai sekarang nih, triggernya nih apa nih Bang awalnya? Saya kayak menikmati saja ketika berbicara dengan orang lain, lintas profesi, saya mendapat informasi yang baru dan itu menyenangkan. Jadi bukan tentang diri kita tapi mendengarkan orang lain. Itu kayak buat saya, wah sesuatu. Ketika ngomong sama psikolog, dapat informasi tentang psikolog. Ngomong ke psikiater, dapat informasi tentang psikiater. Jadi banyak hal yang saya rasa menyenangkan di dunia public speaking. Oke, nah tadi tuh kita ngomong tentang public speaking dan juga komunikasi. Tapi dalam pandangan kita nih Bang, komunikasi nih, secara definisi nih apa sih Bang dalam pandangan kita? Ada aku kayak ujian dah. Pertanyaannya kayak ujian gitu aku. Kita kan pengen tahu Bang, komunikasi itu apa sih gitu. Perlu dipahami, public speaking itu bukan ilmu pasti. Kalau ilmu pasti kan 1 tambah 1 itu 2. Tapi kalau public speaking itu interpretasi. Antara si A dan si B bisa jadi berbeda. Kita tampil sebagai MC, itu kan public speaking juga, public speaker juga. MC, sebagian praktisi mengatakan jangan pakai tangan kanan, harus tangan kiri. Apalagi sampai tangan 2 itu salah. Tapi ada sebagian lagi yang menyebutkan boleh kok tangan kanan, nggak harus tangan kiri. Artinya apa? Kesepakatan. Tapi garis bawah yang sama, meskipun praktisi berbeda-beda, ada kesamaan. Etika dan etiket. Sama semuanya, mau si A, B, C praktisinya, akan ada kesamaan etika dan etiket. Etika itu apa sih? Cara kita berperilaku gitu kan? Ya, kurang benar. Etika itu seperti kejujuran, moral dasar. Wajib moral dasar. Kemudian etiket baru sopan santun. Permisi ya, salam, senyum, terima kasih. Nah, ini pondasinya sama. Oh, gitu. Oh, saya baru tahu tuh Bang, ternyata etiket sama etika tuh beda gitu Bang. Serius? Nggak, maksud saya kalau etika tuh saya taunya kayak bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berbicara, itu udah termasuk dalam etika, tapi ternyata dipisah lagi dipisah gitu. Lagi. Kalau di dalam public speaking dipisah etika dan etiket. Etikanya moral dasar, etiketnya bagaimana berperilaku. Oke, dah. Terus macam-macam komunikasi ini kan ada nih Bang, teman-teman yang nggak bisa komunikasi secara formal, misalnya di depan forum kayak gitu. Tapi ada anak-anak yang lancar banget kalau ngomong sama orang baru tuh bahasa-bahasa kayak tongkrongan lah kayak gitu Bang. Itu melihatnya tuh bagaimana Bang? Apakah termasuk komunikasi juga atau kayak mana tuh? Sebenarnya itu juga bagian dari komunikasi, Hana. Intinya bagaimana menyampaikan pesan kepada orang lain dan orang lain paham, serta itu bermanfaat, Hana. Kalau seandainya ada mereka yang tidak punya kemampuan untuk berbicara di depan publik, maksudnya Hana gini, dia pintar kan? Iya, betul. Tapi nggak bisa ngomong. Nah, banyak tuh yang kayak gitu kan biasanya, Bang. Karena dia tidak pernah berlatih, terus strukturnya tidak pernah disusun. Jadi kalau mau ngomong itu kan ada persiapan tuh. Apa saja yang perlu kita siapin. Terus ketika tampil maju sekalipun ada strukturnya. Mungkin teman-teman wartawan pasti pernah dengar kan yang 5W, 1H. Nah, itu struktur sebenarnya. Terus bisnis juga ada struktur pitch deck namanya. Dibuat tema, masalah, solusi, manfaat, testimoni, call to action sampai kesimpulan. Semuanya pakai struktur. Yang menjadi masalah adalah karena teman-teman tidak memahami struktur ini. Oke, tapi kalau dalam news anchor itu Bang,
hal yang perlu diperhatikan itu untuk menjadi seorang news anchor nih apa sih Bang? Siapa tahu teman-teman tertarik gitu kan di bidang itu. Kalau news anchor itu pergerakannya minim. Oke. Terus kita mengikuti rundown, pengucapan frasa sudah diatur sesuai skrip, tidak boleh ada improvisasi. Beda kalau seandainya moderator, host masih diperbolehkan improvisasi. Kalau di news anchor, nih posisinya seperti ini. Agak lebih tinggi ya, mejanya agak lebih rendah. Udah kita begini, bergerak itu paling cuma satu. Saya bisa hitung 1 sampai 3. 3 udah paling banyak. Saya biasanya cuma 2 begitu. Balik lagi udah kayak gitu doang. Oke, gitu. Berarti yang layarnya nyala itu yang dibaca itu ya Bang? Benar, teleprompter. Oke. Gitu. Tapi tantangan terbesarnya tuh Bang dalam menjadi news anchor tuh apa sih Bang selama ini? Nggak ada sih. Oke. Diadakan dong Bang. Oh, apa gitu nih ya? Bang? Apa ya tantangan terbesar? Nggak ada. Aku ngerasa nggak ada. Kan kita punya ability, punya kemampuan, punya kecerdasan, itu hal yang wajib. Kalau kamu nggak pintar ya nggak usah jadi news anchor. Wah, Nggak, maksudnya itu standar, Oke. servismu. Kamu harus prima. Even kamu sakit, kamu demam, itu lain urusan penonton. Artinya tanggung jawab dirimu. Kamu sakit, mungkin kamu nggak jaga kesehatanmu. Mungkin bagi sebagian orang itu menjadi sulit. Bagaimana disiplin, tepat waktu, menguasai materi, terus tidak nervous. Saya lakukan itu setiap hari ketika saya ingin tampil. Saya sampai hari ini pun masih berlatih. Bener, saya masih ngaca, saya masih ngerekord, saya masih dengerin suara saya bulat enggak, artikulasinya jelas enggak, dinamikanya main enggak. Itu yang saya lakukan. Makanya saya sebut kayaknya nggak ada kendala deh. Terkecuali kalau seandainya kendaraan saya mogok di jalan kali. Wah, itu lain lagi tuh Bang. Iya. Tapi berarti salah satu cara untuk bisa tampil lah menjadi news anchor yang baik itu salah satunya seperti yang kita sebutkan tadi ya Bang? Betul, jadi kita harus prima, terus menyiapkan materi, konsisten, punya ability yang baik, harus cerdas, terus memberikan yang terbaik melalui tampilan. Kan ini bukan tentang diri kita, tapi bagaimana menyenangkan orang lain. Begitu. Mungkin saya nggak suka pakai bedak, biasanya saya iritasi. Tapi ini bukan tentang diri kita. Kita melayani orang lain. Mau nggak mau kita pakai bedak. Laki-laki fungsinya sebagai blocking cahaya, perempuan sebagai estetika, terus pemilihan pakaian. Jangan sampai temanya nggak sesuai, terus bau mulut, bau badan. Itu yang kadang nggak diperhatikan teman-teman. Oke, kalau bedanya nih Bang, news anchor dan juga host dari program tadi kan disebutnya kalau news anchor tuh diam aja gitu, minim pergerakan gitu, berbeda dengan host gitu. Tapi untuk teman-teman yang baru mulai untuk masuk ke dunia public speaking dan semacamnya nih, apa sih Bang yang harus dipersiapkan gitu? Ada banyak praktisi, ada teman-teman praktisi yang menyebutnya YAM, yourself, audience, materi. Sebenarnya tidak ada yang salah, semuanya benar. Mau dirimu sendiri kamu siapkan, audiens, kemudian materi, ini juga benar. Ada juga yang dibalik, mempersiapkan materinya dulu, terus mempersiapkan audiens, kemudian tampil. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Oke, tapi tips and trick untuk teman-temannya nih apa nih Bang kira-kira? Tips and trick, banyak berlatih. Oke. Berlatih, dan berlatih. Saya, Hana itu nggak bisa bilang R. Oh. 2017 saya nggak bisa bilang R. Tapi saya berlatih untuk bilang R. Ini saya bisa bilang R. Artinya fisik itu bisa kamu determine, bisa kamu atur karena ini kan tubuhmu. Yang paling parah adalah mindsetnya. Ketika mindsetnya udah kena itu agak repot deh kayaknya. Contoh Hana. Kadang teman-teman ada nanya tuh kenapa nervous. Sebenarnya kan di mindset. Aku grogi nih, nervous. Kenanya kemana? Ke badan. Napasnya jadi lebih cepat. Napasnya jadi lebih cepat, ngomongnya jadi lebih cepat. Akhirnya apa? Amburadul. Oke, gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang kayak pengen coba gitu Bang, ada yang bilang kalau aku nih nggak bisa tampil di depan, aku nggak cocok gitu. Tapi apakah memang ada orang yang cocok untuk tampil di depan atau enggak tuh? Kayak mana Bang pandangan kita? Ada sih. Saya pikir pendakwah banyak, terus pendeta banyak, penceramah banyak, public speaker kan ada banyak ya. Guru juga public speaker kok. Berbicara di depan, bukan cuma news anchor. Kan teman-teman, itu nanti ada yang jadi guru, ada jadi manajer bank. Itu semua memerlukan kemampuan public speaking. Nanti kalau mau mengarahkan timnya untuk bekerja, jelas. Terus dia nggak punya kemampuan public speaking gimana dong?
yang harusnya perjalanannya ke utara, tapi beliau, kita ke selatan nih, baru kita ke utara, kan agak repot ya. Iya. Berarti memang public speaking itu bukan cuma skill untuk orang yang tampil di TV gitu ya, Bang? Benar, Tapi untuk pekerjaan itu sangat penting gitu. Benar, kalau buat pebisnis, dia mau presentasi nih, mengenalkan produk. Terus kalau misalnya dia nggak menguasai ilmu public speaking, gimana orang mau beli? Oke. Ya kan? Bener nggak? Mulutnya bau lah, badannya bau, ini semua loh. Dalam artian tampilan prima. Bahwa, oh iya tubuhmu wangi, aroma mulutnya baik. Sekarang kalau orang mau beli terus nggak jadi gitu kan, gara-gara bau mulut kan kayak aneh kan? Iya. Gitu. Berarti memang bukan cuma cara kita berbicara, tapi dari penampilan itu juga penting gitu ya, Bang? Mempengaruhi sekali. Mempengaruhi. Mungkin orang tidak tahu bagaimana kita mempersiapkan di belakang layar. Anggaplah podcast ini 1 jam. Iya. Tapi kan ada perjalanan sebelum podcast. Bagaimana kita menyisir rambut, bagaimana kita memilih pakaian, warna tone yang pas, begitu, sampai ke make up. Saya yakin Hana juga sebelum kesini make up kan? Iya. Ya udah. Oke. Nah, tapi untuk membangun, kalau public speaking itu kan perlu kepercayaan diri biar nggak nervous segala macam gitu, Bang. Untuk membangun kepercayaan diri itu kayak mana sih, Bang, sebenarnya? Ini balik lagi ke mindset. Itu ada namanya buku Carol S. Dweck. Jadi mindset ada yang terbuka, ada yang tertutup. Teman-teman tertutup ini di dalam kepalanya, aku nggak bisa, aku nggak bisa ngomong di depan. Motornya udah ngomong kayak gitu. Harusnya, oh dia bisa, aku juga bisa dong. Pertanyaannya, kok dia bisa? Apa yang dia persiapkan? Artinya apa? Memberikan kesempatan kepada dirimu sendiri, kepada mindsetmu. Pikirannya buka aja dulu, gitu. Bang, saya ini penasaran, Bang. Selama kita berbicara nih, prinsip yang kita pegang itu untuk ketika berbicara gini, Bang. Itu apa sih, Bang? Prinsip yang berbicara ya. Moralnya saya selalu ngomong jujur. Tapi saya sampaikan dengan sopan. Saya berusaha, namanya kita budaya ketimuran ya. Saya tetap berusaha untuk tidak menyakiti. Karena kan tujuannya komunikasi sesuatu yang bermanfaat, membawa pesan. Gibah itu komunikasi bukan? Komunikasi itu, bener Bang. Kan? Tapi manfaatnya apa? Ya kan? Sepakat di situ. Betul. Oke, Bang. Tapi kalau untuk komunikasi itu sebenarnya bakat atau skill yang bisa dilatih, Bang? Sebenarnya bakat yang bisa dilatih. Begitu. Saya nggak punya bakat, saya orang teknik, saya praktikal, saya biasa menghitung di belakang meja. Toh hari ini saya bisa tuh berbicara. Artinya apa? Memberi kesempatan kepada diri sendiri. Berlatih, 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 dan berlatih. Untuk mahasiswa nih, Bang, atau pemuda-pemuda di Kutai Kartanegara ini, kita melihatnya dalam skill berkomunikasi itu kayak mana sih, Bang, kita melihatnya? Sebenarnya udah bagus, hanya saja perlu wadah, terus perlu pelatihan, terus perlu contoh dan teladan. Apalagi kita punya pejabat pemerintah yang harusnya bisa jadi teladan strategi komunikasi politik. Pejabat publik itu di depan seperti apa sih cara berdirinya, cara duduknya, bagaimana dia menggerakkan tangannya. Nah, Bang, mumpung udah disenggol nih, Bang, tentang pemerintah nih, Bang. Oh, langsung ke situ ya? Mumpung udah lewat nih, Bang. Jadi kalau misalnya kita melihat public figure yang ada di TV sekarang, teman-teman yang ada di sosial media, terutama pemerintah nih, Bang, kita melihat itu bagaimana sih, Bang, dalam skillnya, komunikasinya kah? Hana aja yang jawab. Semuanya bagus, baik. Hanya saja memang perlu berlatih, dan berlatih. Karena sebenarnya habit itu bisa dibentuk. Dulu cara bicara saya tidak seperti ini. Dulu saya pakai high note, kayak orang teriak terus kalau ngomong. Akhirnya saya belajar, berlatih, dan berlatih. Kayak vokal, kan perlu diatur tuh. Oh iya nih, untuk event tertentu nggak bisa pakai high note, pakainya medium sama low. Begitu. Nah, Bang, kan kita sekarang nih ada di era digital nih. Apa-apa serba serba sosial media gitu, serba kamera lah kita segala macam ini. Apalagi banyak teman-teman yang mulai bermunculan nih influencer gitu. Kita melihatnya bagaimana sih fenomena yang ada sekarang ini? Apakah penting banget komunikasi ini, Bang? Penting banget, mau apapun itu profesinya, komunikasi publik yang baik itu sangat-sangat penting. Terkait dengan pemerintah, saya berharap sebagai praktisi public speakers yang ada di Kutai Kartanegara, satu, perlunya ada kurikulum pendidikan tentang public speaking di sekolah-sekolah. Wah, jadi di sekolah ya, Bang, basicnya gitu. Benar. Terus perlunya ada ruang inklusif yang bisa mewadahi semua orang, komunitas untuk datang ke tempat tersebut buat ngobrol.
buat melatih public speakingnya yang sudah mereka melalui pelatihan. Jadi yang ketiga adalah pelatihan. Oke. Pelatihan. Jadi saya belum bertemu atau belum pernah melihat ada tempat pelatihan public speaking di Kutai Kartanegara. Kita perlu itu. Oke. Berarti khusus public speakingnya tuh belum Benar, ada? benar. Bagaimana ketika kalau nge-MC gimana sih? Terus sama partner kalau nge-MC berdua gimana sih? Jalannya gimana? Terus kalau misalnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, tonnya yang dipakai yang mana sih? Oh itu ada? Ada. Gitu ya Bang? Ada. Ada. Terus yang paling penting juga adalah pejabat publik atau pejabat pemerintah menjadi suri tauladan. Bagaimana menerapkan public speaking yang baik di depan halayak atau di depan masyarakat, khususnya di Kutai Kartanegara. Menjadi panutan ya lah Bang. Benar, gitu. Bang. Tapi kalau misalnya organisasi atau komunitas yang mendekati lah Bang untuk bisa melatih skill-skill ini tuh yang kayak mana sih di Kutai Kartanegara? Ada nggak kita melihat itu Bang? Kayaknya saya nunggu Pauji deh. Gue Pauji nih yang bangun, karena beliau kan punya jiwa yang besar untuk membangun Kutai Kartanegara. Saya dengar-dengar katanya mau bikin sekolah public speaking atau LPK public speaking gitu katanya. Silakan Mas. Baru dengar aja saya nih Bang. Oh gitu. Oke. Berarti memang ada banyak hal yang bisa digali lagi Bang terkait dengan dunia public speaking ini ya Bang? Banyak sekali. Contoh, ini karena waktu kita terbatas. Contoh, ketika kamu reportase, berjalan sambil berbicara itu boleh. Oke. Misal, saudara saat ini kami sedang berada sambil berjalan, itu boleh reportase. Tapi pada saat presentasi pitch deck, berjalan itu tidak boleh bicara. Oh. Supaya kenapa? Supaya audiens fokusnya ke kita, pergerakannya ke kita. Itu kan hal-hal detail yang dipelajari secara teknis. Kalau kita ngomongin di sini waktunya ya nggak cukup. Kayaknya kita butuh tempat yang lebih panjang lagi waktunya nih praktek Bang. sekarang. Oke. Karena memang saya melihat apalagi di dunia pendidikan itu kan penting banget gitu Bang. Bukan cuma untuk tampil di media, tapi juga ketika kita melakukan presentasi terhadap hasil tugas kita segala macam itu kan perlu banget gitu Bang. Tapi banyak yang kayak apa ya, ngerasa kalau komunikasi itu ya udah sekedar menyampaikan aja gitu kan sekarang Bang. Betul banget. Saya pikir tuh harus dimulai dari dini. Oke. Supaya nggak ada yang grogi, nervous, terus mereka paham materi apa yang disampaikan. Mulainya dari sekolah deh, kayaknya bisa. Berarti harus ada kurikulum sendiri gitu Bang terkait dengan public speaking. Bisa jadi gimana? Pak Pauji gimana? Silakan. Siapa tahu bisa terinisiasi lah dari podcast ini kan Bang gitu. Karena izin tanya ya. Boleh Bang. Mas Ardi, ini tadi kan disinggung tentang regulasi pemerintah. Ini kan kurikulum ke sekolah-sekolah ya. Nah, ini kan sudah banyak. Keperluan terhadap public speaking ini kan mestinya semua orang punya kemampuan ini kan gitu. Menurut saya mesti mempunyai kemampuan public speaking, karena kan misalkan tadi banyak aja orang pintar ternyata dia tidak bisa menyampaikan pengetahuannya secara utuh kepada orang-orang yang ada yang mempunyai relasi-relasi di luar sana. Makanya orang bilang sering, yang penting kan orang dalam yang menang gitu. Karena dia mampu mempunyai kekuatan komunikasi ya kan gitu. Nah, pertanyaan saya, dengan orang yang sudah terlanjur seperti ini, mereka pintar-pintar, expert, tapi kemampuan komunikasinya bisa dikatakan itu rendah. Padahal orang ini mestinya menduduki jabatan atau posisi ini. Nah, dengan orang yang sudah terlanjur seperti ini, itu bagaimana regulasi atau saudara terhadap itu? Baik, sebenarnya kalau melihat ini Mas Pauji, Mbak Hana, bahasanya orang dalam ya. Oke. Tapi bagaimanapun orang dalam itu telah melakukan komunikasi. Artinya apa? Ada komunikasi di dalam situ. Mau itu orang dalam, orang luar planet, dalam sungai, semuanya akan melakukan komunikasi itu, Mas Pauji. Tidak ada yang salah, hanya saja dia berada di tempat yang tepat. Dia berada di dalam, sementara kita berada di luar. Saya pikir pentingnya komunikasi, penguasaan komunikasi ya seperti itu tadi. Bayangkan kalau meskipun dia orang dalam nih, tapi nggak bisa menyenangkan lawan bicaranya. Nah, Kan jadi masalah juga. Proyeknya tidak akan goal, saya yakinkan itu. Walaupun dia orang pintar. Nah, orang yang gini kan banyak sudah nih. Kalau dia masuk ke SD lagi untuk belajar kurikulum belajar tentang public speaking kan kesian kan gitu.
Nah, regulasi apa yang kira-kira bisa mendorong ini untuk kalau rekomendasinya dari pemerintah lah. Benar. Ya Mas Pauji yang udah gede bukan berarti harus ke SD kan. Ya. Ya maksudnya disesuaikan saja, yang SD ya SD, SMA ya SMA. Artinya pemerintah harus memfasilitasi. Benar. Regulasinya didorong kan, kalau yang orang umum, masyarakat umum bisa saja ke LPK. Kan bisa ke tempatnya Mas Pauji kan? Iya. Iya. Itu kan terbatas kan? Saya pikir enggak. Enggak. Kalau seandainya regulasinya sudah berjalan, sekarang kan banyak banget platform yang bisa mendistribusikan regulasi itu. Oke, berarti memang perlu tempat yang lebih luas lagi tuh Bang untuk bisa menarik orang-orang tuh untuk belajar lagi lah tentang public speaking itu. Orang-orang yang tertarik tentang public speaking ini. Berarti dibutuhkan tempat yang tepat gitu. Benar, tempat yang tepat. Karena kan biasanya polanya adalah teori. Kemudian kita membuat materi, perform atau tampil. Kan kita butuh tempat khusus yang tidak terganggu, fokusnya terjadi. Oke Bang, mungkin ada pesan Bang yang ingin disampaikan terhadap pemerintah terkait hal ini Bang? Apa ya, perasaan tadi aku udah, ini 3 kali nih pertanyaan terkait dengan pemerintah. Ya, saya sampaikan bahwa berharap pemerintah Kutai Kartanegara menuangkan regulasi yang mendukung agar pemuda di Kutai Kartanegara public speaking-nya semakin baik. Oke. Penutup Bang, terkait dengan podcast ini Bang. Apakah Penutupnya ingin apa ya? disampaikan? Public speaking itu penting, terus kamu harus belajar public speaking, berlatih, dan berlatih. Oke, mungkin itu Bang yang bisa disampaikan. Baik, Hana. Oke, jadi teman-teman itu adalah sesi podcast kita. Kita berbicara mengenai komunikasi. Bagaimana sih komunikasi ini penting bukan cuma untuk teman-teman yang ada dalam dunia pendidikan, tapi kita sebagai masyarakat luas itu juga sangat penting untuk bisa menguasai skill komunikasi ini. Mungkin itu tadi adalah sesi podcast yang sangat luar biasa dengan Bang Sardi. Kita bisa bertemu lagi di episode-episode selanjutnya Bang. Insya Allah. Amin. Terima kasih Hana. Thank you Oke, ya. Bang. Terima kasih Bang. Itu dari kita dalam podcast ini. Saya Hana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak batuk ya? Celebrate. Aman ya?